Selamat datang kembali di Human Inside Out Understanding People, Inspiring Performance, Creating Impact. Dan kali ini kita kembali dalam Inside Human Capital, ruang tempat kita memahami bagaimana manusia dikelola, dikembangkan, dan diberdayakan di dalam organisasi setiap hari. Perusahaan menghasilkan begitu banyak data tentang manusia, siapa mereka, apa jabatannya, bagaimana kehadirannya, berapa penghasilannya, apa haknya, dan bagaimana kebijakan perusahaan diterapkan kepada mereka. Tetapi human capital tidak pernah hanya berbicara tentang data, karena di balik setiap baris data ada manusia. Dan ketika artificial intelligence mulai memasuki dunia human capital, pertanyaannya bukan lagi sekadar apa yang bisa dilakukan teknologi, tetapi apa yang seharusnya tetap dipahami, diperiksa, dan dipertanggungjawabkan oleh manusia. Selama puluhan tahun, pekerjaan staf sumber daya manusia sangat dekat dengan administrasi, data pegawai, dokumen, jabatan, absensi, pengupahan, jaminan sosial, serta berbagai kebijakan perusahaan. Tetapi perhatikan meja kerja staf SDM berdaya manusia hari ini, map berubah menjadi database, absensi berubah menjadi data digital, slip gaji menjadi elektronik, workflow dapat diotomatisasi, dan kini artificial intelligence dapat membantu membaca, merangkum, mengklasifikasikan, menganalisis, bahkan menghasilkan dokumen. Apakah pekerjaannya masih sama atau kompetensi manusianya yang sedang berubah? Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita tidak akan memulai dari AI. Kita mulai dari kompetensi. Di Indonesia, salah satu fondasinya adalah Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2020 yang menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia. SKKNI menjadi rujukan mengenai kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas. Artinya, teknologi boleh berubah. Software boleh berganti, AI boleh semakin cerdas. Tetapi pertanyaan dasarnya tetap sama. Apa yang harus mampu dilakukan seseorang agar kompeten dalam pekerjaannya? Dalam episode ini, kita akan melihat transformasi staf sumber daya manusia melalui 4 unit kompetensi. Pertama, menyusun uraian jabatan. Kedua, melakukan administrasi pengupahan. Ketiga, melakukan administrasi jaminan sosial. Dan keempat, melakukan administrasi penerapan kebijakan MSDM sekilas. Keempatnya terlihat sangat administratif, tetapi ketika kompetensi-kompetensi ini ditempatkan dalam perusahaan yang semakin digital dan kemudian bertemu artificial intelligence, pekerjaannya menjadi jauh lebih kompleks. Di sini kita perlu membedakan beberapa hal. Digitalisasi tidak selalu berarti otomatisasi. Otomatisasi juga tidak selalu berarti artificial intelligence. Dan menggunakan AI tidak berarti seluruh proses atau keputusan harus diserahkan kepada AI. Sebuah pekerjaan dapat bergerak dari manual menjadi digital. Kemudian sebagian prosesnya otomatis hingga akhirnya manusia bekerja dengan bantuan AI atau I.O. Tetapi semakin besar peranan teknologi, semakin penting pertanyaan berikutnya, siapa yang memeriksa, siapa yang mengambil keputusan, dan siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi kesalahan. Artificial intelligence dalam pengelolaan SDM bukan lagi sekadar cerita masa depan. Berbagai teknologi algoritmik telah digunakan untuk membantu proses seperti recruitment, scheduling, compensation, performance management, dan berbagai aktivitas pengelolaan tenaga kerja. Teknologi dapat mempercepat proses mengolah data dalam jumlah besar, menemukan pola, serta membantu sebagian pekerjaan rutin. Tetapi Human Inside Out mengajak kita melihat satu lapisan lebih dalam. Efisiensi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan dalam mengelola manusia. Kita juga harus berbicara tentang akurasi, fairness, transparansi, privasi, dan akuntabilitas. Masalahnya, AI tidak bekerja di ruang hampa. Kualitas hasilnya dipengaruhi oleh tujuan sistem, data yang digunakan, dan bagaimana sistem menghasilkan output. Jika datanya tidak lengkap, tidak mutakhir, tidak akurat, atau mengandung bias, hasilnya juga dapat bermasalah. Dan ada bahaya psikologis yang menarik. Sebuah jawaban AI dapat terlihat sangat rapi dan sangat meyakinkan, sehingga manusia berhenti mempertanyakannya. Karena itu, dalam human capital, kita harus membedakan antara output yang terlihat, meyakinkan dengan output yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, human oversight tidak boleh dimaknai sekadar AI bekerja, lalu manusia menekan tombol approve.
Pengawasan manusia yang bermakna menuntut kita memahami apa yang dilakukan sistem, memeriksa input dan outputnya, mempertanyakan hasil yang tidak masuk akal, melakukan verifikasi, serta mengetahui kapan keputusan harus dibuat sendiri atau dieskalasikan kepada pihak yang berwenang. Jadi ketika AI semakin canggih, kompetensi manusia bukan semakin tidak diperlukan. Justru manusia harus semakin mampu memeriksa teknologi yang membantunya. Karena itu, kita juga tidak perlu buru-buru mengatakan bahwa pekerjaan administratif akan hilang. Yang lebih tepat, cara melakukan pekerjaan administratif sedang berubah. Staf sumber daya manusia tetap harus memahami proses dasarnya. Bagaimana mungkin kita memeriksa kesalahan payroll jika kita tidak memahami administrasi pengupahan? Bagaimana menilai uraian jabatan yang dibuat AI jika kita tidak memahami bagaimana uraian jabatan seharusnya disusun? Bagaimana memastikan data jaminan sosial benar jika kita tidak memahami administrasinya? Teknologi tidak menghapus kebutuhan terhadap kompetensi dasar. Teknologi membuat kompetensi dasar itu perlu diperkuat oleh literasi digital, literasi AI, kemampuan berpikir kritis, dan tanggung jawab profesional. Jadi pertanyaan episode ini bukan sekadar apakah staf sumber daya manusia masih administratif, dan bukan pula sekadar apakah staf sumber daya manusia sekarang harus menggunakan AI. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana seorang staf sumber daya manusia tetap kompeten ketika sebagian pekerjaannya dilakukan bersama teknologi yang semakin cerdas. Kita akan mengujinya melalui 4 kompetensi: uraian jabatan, pengupahan, jaminan sosial, dan administrasi penerapan kebijakan (SDM). Dan kita mulai dari sesuatu yang terlihat sederhana, uraian jabatan. Hari ini AI dapat menghasilkan sebuah job description dalam hitungan detik. Tetapi ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Apakah AI benar-benar memahami pekerjaan manusia? Mari kita masuk ke unit kompetensi pertama, menyusun uraian jabatan. Kita sering mengenal sebuah pekerjaan hanya melalui namanya: staff SDM, payroll staff, recruitment staff, HR administrator, tetapi sebuah nama jabatan tidak menjelaskan keseluruhan pekerjaan. Di balik satu nama terdapat tujuan jabatan, tugas, tanggung jawab, kewenangan, hubungan kerja, persyaratan jabatan, dan konteks organisasi. Karena itulah menyusun uraian jabatan bukan sekadar menulis beberapa bullet point. Kita harus terlebih dahulu memahami pekerjaan itu sendiri. Uraian jabatan sering terlihat seperti dokumen administratif. Padahal, secara praktik, informasi jabatan dapat menjadi input penting bagi berbagai proses pengelolaan sumber daya manusia, mulai dari rekrutmen, pengembangan, pengelolaan kinerja, hingga berbagai keputusan organisasi. Karena itu, jika pemahaman terhadap suatu jabatan keliru, dampaknya dapat merambat ke proses human capital lainnya. Dokumen yang terlihat sederhana dapat memengaruhi bagaimana organisasi memahami pekerjaannya sendiri. Disinilah logika kompetensi menjadi penting. Dalam penyusunan uraian jabatan, kita tidak seharusnya langsung membuka dokumen kosong dan mulai menulis. Uraian jabatan harus lahir dari informasi tentang pekerjaan dan konteks organisasi. Artinya, kompetensi bukan sekadar kemampuan membuat kalimat yang terdengar profesional. Kompetensi terletak pada kemampuan menggali, mengolah, menganalisis, dan menerjemahkan realitas pekerjaan menjadi uraian jabatan yang tepat. Sebuah jabatan tidak pernah berdiri sendiri. Ia berada dalam struktur organisasi. Karena itu, sebelum memahami tugas seseorang, kita perlu memahami di mana posisi jabatan tersebut, kepada siapa ia bertanggung jawab, dengan siapa ia berhubungan, dan yang lebih penting, mengapa jabatan itu ada? Pertanyaan terakhir inilah yang membawa kita dari sekadar daftar aktivitas menuju pemahaman mengenai kontribusi sebuah jabatan terhadap organisasi. Untuk memahami pekerjaan, kita membutuhkan data. Informasi dapat diperoleh dari pemegang jabatan, atasan, dokumen, organisasi, proses kerja, prosedur, maupun metode pengumpulan informasi jabatan yang relevan. Tetapi ada prinsip penting, jangan terlalu cepat percaya pada satu sumber. Apa yang tertulis dalam dokumen belum tentu sama dengan pekerjaan yang benar-benar dilakukan. Dan apa yang dilakukan seseorang belum tentu seluruhnya merupakan tuntutan jabatan. Disinilah kemampuan analisis mulai diperlukan.
Ini salah satu jebakan paling menarik dalam analisis jabatan. Kita sedang menganalisis jabatan, bukan menulis biografi orang yang kebetulan mendudukinya. Seorang pemegang jabatan mungkin sangat berpengalaman, memiliki kemampuan tambahan, atau melakukan pekerjaan di luar tuntutan normal jabatannya. Jika semuanya langsung dimasukkan, uraian jabatan bisa berubah menjadi gambaran tentang orang tertentu, bukan tentang jabatan yang dibutuhkan organisasi. Human Inside Out mengingatkan kita, pahami manusianya, tetapi jangan kehilangan objektivitas terhadap pekerjaannya. Data belum menjadi pengetahuan hanya karena sudah dikumpulkan. Kita masih harus mengolahnya. Aktivitas mana yang benar-benar menjadi tugas utama? Apa tanggung jawabnya? Apa kewenangannya? Bagaimana hubungan kerjanya? Dan persyaratan apa yang memang dibutuhkan agar pekerjaan dapat dilakukan? Inilah perbedaan antara mengumpulkan informasi dan menganalisis pekerjaan. Staf sumber daya manusia yang kompeten tidak hanya bertanya, apa yang Anda kerjakan? Tetapi juga, mengapa pekerjaan itu dilakukan dan apa kontribusinya? Barulah hasil analisis diterjemahkan menjadi uraian jabatan. Format setiap organisasi dapat berbeda, tetapi prinsipnya sama. Dokumen harus menggambarkan jabatan secara jelas, sistematis, dan dapat digunakan. Disinilah kemampuan menulis tetap penting, tetapi menulis adalah tahap akhir dari proses berpikir, bukan pengganti proses analisis. Uraian jabatan yang indah, tetapi tidak sesuai pekerjaan nyata, tetaplah uraian jabatan yang buruk. Masalah berikutnya muncul karena pekerjaan tidak diam. Teknologi, digital, otomatisasi, perubahan proses bisnis dan AI dapat mengubah task tanpa langsung menghilangkan sebuah job. ILO pada 2025 menekankan bahwa dampak generative AI terhadap pekerjaan sering lebih tepat dipahami sebagai transformasi dan augmentasi tugas daripada sekadar penghapusan pekerjaan. Artinya, pertanyaan staf sumber daya manusia tidak lagi hanya apakah uraian jabatan sudah tersedia, tetapi juga apakah uraian itu masih mencerminkan pekerjaan hari ini? Di era digital, kita perlu mulai melihat uraian jabatan bukan sekadar dokumen yang dibuat lalu disimpan. Ia perlu ditinjau ketika terdapat perubahan yang material pada organisasi, proses, teknologi, atau tanggung jawab jabatan. Bukan berarti uraian jabatan harus berubah setiap hari, tetapi organisasi harus memiliki mekanisme untuk memastikan bahwa dokumen tersebut tetap relevan. Dengan kata lain, job description seharusnya mengikuti realitas pekerjaan, bukan realitas pekerjaan dipaksa mengikuti dokumen yang sudah usang. Sekarang, kita tiba pada perubahan yang sangat menarik. Generative AI dapat membantu menghasilkan draft uraian jabatan dalam hitungan detik. Berikan nama jabatan, beberapa informasi organisasi dan tugas, lalu muncul dokumen yang terlihat sangat profesional. Ini jelas menawarkan peluang produktivitas. Tetapi justru disinilah kompetensi staf sumber daya manusia diuji. Karena pertanyaannya bukan, bisakah AI menulis job description? Jawabannya jelas, bisa membantu. Pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah job description itu benar? AI tidak secara otomatis mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di perusahaan Anda. Ia tidak datang ke tempat kerja, tidak mengobservasi proses, tidak mewawancarai pemegang jabatan, tidak memahami struktur informal, kecuali informasi yang relevan tersedia dalam konteks atau data yang diberikan kepadanya. Karena itu, jika input hanya berbunyi buatkan job description HR staff, AI dapat menghasilkan job description yang masuk akal secara umum, tetapi belum tentu menggambarkan jabatan yang nyata di organisasi Anda. Inilah paradoks generative AI. Data yang tidak memadai dapat menghasilkan teks yang tetap, terdengar sangat meyakinkan. ILO mengingatkan bahwa penggunaan AI dalam HR dapat bermasalah ketika tujuannya tidak tepat, datanya berkualitas rendah atau bias, dan cara sistem menghasilkan output tidak transparan. Jadi teknologi dapat meningkatkan kecepatan menulis, tetapi kecepatan menulis tidak sama dengan kualitas analisis jabatan. Karena itu, penggunaan AI yang lebih bertanggung jawab bukanlah meminta AI membuat uraian jabatan lalu langsung mengesahkannya. AI dapat membantu mengorganisasi informasi, mengidentifikasi pola, membandingkan istilah, menyederhanakan bahasa, atau menghasilkan draft. Tetapi pemahaman pekerjaan, pengecekan konteks, validasi dan otorisasi tetap harus berada dalam proses organisasi. Bahkan ILO pada 2026 menekankan perlunya profesional. Human Resources ikut terlibat dalam desain,
implementasi, dan oversight sistem AI yang mereka gunakan. AI sebaiknya menjadi co-pilot dalam analisis, bukan sumber kebenaran tentang pekerjaan. Ada dimensi lain yang sering terlupakan. Kemudahan menggunakan AI dapat membuat kita terlalu mudah memasukkan dokumen organisasi ke dalam sebuah sistem. Staf, sumber daya manusia, bekerja dengan informasi manusia dan organisasi yang dapat bersifat sensitif. Maka sebelum menggunakan AI, pertanyaannya bukan hanya apakah AI bisa membantu, tetapi juga data apa yang boleh digunakan, sistem apa yang diizinkan perusahaan, siapa yang dapat mengaksesnya, dan apakah informasi tersebut memang perlu dimasukkan. Literasi AI tanpa literasi data adalah kombinasi yang berbahaya. Setelah draft tersedia, proses belum selesai. Informasi jabatan perlu diperiksa terhadap realitas pekerjaan dan mekanisme validasi organisasi. Apakah tujuan jabatannya benar? Apakah tanggung jawabnya tepat? Apakah kewenangannya sesuai? Apakah persyaratan jabatannya memang dibutuhkan? Teknologi dapat mempercepat penyusunan draft, tetapi validitas organisasi tidak dapat diperoleh hanya karena sebuah teks dibuat oleh sistem yang canggih. Persyaratan jabatan juga harus diperiksa secara kritis. Jangan sampai organisasi memasukkan persyaratan hanya karena selama ini memang begitu, menyalin uraian jabatan perusahaan lain, atau menerima rekomendasi AI tanpa memeriksa relevansinya. Sebuah persyaratan seharusnya dapat dijelaskan hubungannya dengan pekerjaan. Teknologi dapat mereplikasi pola masa lalu, termasuk pola yang tidak lagi relevan. Maka kemampuan staf sumber daya manusia untuk bertanya mengapa persyaratan ini diperlukan menjadi semakin penting. Disinilah perspektif Human Inside Out menjadi penting. Jabatan adalah konstruksi organisasi, tetapi pekerjaan itu dilakukan oleh manusia. Uraian jabatan yang terlalu sempit dapat gagal menangkap perubahan pekerjaan. Uraian yang terlalu luas dapat menciptakan ketidakjelasan, dan uraian yang tidak akurat dapat menciptakan ekspektasi yang tidak realistis. Maka tujuan kita bukan menghasilkan dokumen sebanyak mungkin. Tujuan kita adalah menciptakan kejelasan tentang kontribusi manusia di dalam organisasi. Sekarang bawa seluruh pembahasan ini ke perusahaan. Yang menjadi kasus Anda, jangan berhenti pada teori. Bagaimana uraian jabatan banner-banner disusun di sana? Siapa yang mengumpulkan informasi? Bagaimana analisis dilakukan? Apakah sudah menggunakan hari RIS atau teknologi digital? Apakah AI sudah digunakan? Atau berpotensi digunakan? Jika digunakan, apa manfaatnya? Apa kendalanya? Apa risikonya? Dan yang sangat penting, bagaimana hasil teknologi tersebut diperiksa dan diawasi oleh manusia? Selanjutnya, pertanyaan besar pertama untuk Anda adalah bagaimana proses penyusunan uraian jabatan diterapkan pada perusahaan yang menjadi kasus Anda di era digital. Jelaskan praktik yang berjalan saat ini, teknologi digital yang digunakan, bagaimana AI digunakan atau berpotensi digunakan, apa manfaatnya, apa kendala dan risikonya, bagaimana mekanisme kontrol dan pengawasan manusia dilakukan, serta apa rekomendasi perbaikannya. Jangan sekadar menjawab kami sudah menggunakan AI atau kami belum menggunakan AI. Yang ingin kita lihat adalah bagaimana Anda memahami proses, menilai teknologi, menemukan risiko, dan memastikan kompetensi tetap berada di balik penggunaannya. Kita telah melihat satu pelajaran penting. AI dapat membantu kita menulis lebih cepat, tetapi tidak membebaskan kita dari kewajiban untuk memahami lebih dalam. Uraian jabatan tetap membutuhkan informasi, analisis, validasi, dan pertanggungjawaban manusia. Sekarang kita bergerak ke unit kompetensi berikutnya, sebuah wilayah yang bahkan lebih sensitif. Karena kesalahan di sini tidak hanya menghasilkan dokumen yang keliru, ia dapat memengaruhi penghasilan seseorang. Ketika payroll semakin otomatis, siapa yang memastikan sistem menghitung dengan benar? Selanjutnya, melakukan administrasi pengupahan.